Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhana. Di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-13 dari latihan soal persiapan OSN 2025 SMP atau MTS bidang matematika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi perbandingan. Apakah kalian sudah siap atau belum untuk belajar bersama kami? Yuk siapkan alat tulis kalian. Yuk belajar bersama kami. Tetapi jangan lupa, kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang. Kalau ingin berlangganan, silahkan berlangganan sekarang. Kalau kalian ingin ikuti pelatihan rutin kami, yuk daftar sekarang di nomor kami 087860622162. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan soal pertama pada video kali ini dari soal nomor 37. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Proyek pembangunan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena kendala teknis. Jika kemampuan bekerja setiap orang dianggap sama dan proyek harus selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita coba untuk menyelesaikannya menggunakan dasar dari perbandingan berbalik nilai. Nah, kenapa harus menggunakan prinsip perbandingan berbalik nilai? Karena kalau semakin banyak orang yang bekerja pada proyek pembangunan seperti ini, maka otomatis waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Maka ini kan berbalik nilai, yang satu naik, yang satu turun. Maka inilah alasannya. Nah, jadi cara untuk mengerjakan perbandingan berbalik nilai itu kata kuncinya adalah kali lurus ya, kali lurus ya. Nah, di sini kita akan analisa kalimat demi kalimat untuk mendapatkan jawabannya. Kita mulai dari kalimat yang pertama, dikatakan di sini proyeknya itu membutuhkan 15 orang pekerja selama 30 hari. Jadi kita tulis ya, 15 orang itu dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari. Oleh karena itu, di sini kita akan mencari berapa bagian pekerjaan yang mereka harus selesaikan. Caranya, kalian cukup mengalihkan 15 dengan 30 yang ada di sini kali lurus. Maka 15 kali 30 adalah 450 bagian yang harus mereka selesaikan secara bersama-sama. Nah, di sini kan ini adalah total yang harus mereka kerjakan. Kita lihat kenyataannya. Nah, kenyataannya setelah 6 hari pelaksanaan proyek, nah ternyata proyeknya itu dihentikan selama 4 hari karena kendala teknis. Maka di sini kan sempat ada 6 hari yang bekerja ya. Maka di sini selama 6 hari 15 orang ya, masih utuh, masih lengkap 15 orang, maka di sini kita akan menghitung berapa banyak bagian yang mereka sudah kerjakan. Tinggal dikaliin aja, 15 kalikan dengan 6. Nah, ini ketika dikalikan 15 kali 6 kan hasilnya 90. Nah, ada sudah 90 bagian yang mereka kerjakan selama 6 hari pertama. Nah, karena di sini dikatakan libur ya, berhenti selama 4 hari, maka 4 harinya itu progresnya 0 ya, 4 harinya itu progresnya 0. Nah, kemudian di sini kan otomatis sudah bekerja selama 10 hari. Nah, karena di sini baru bekerja selama 10 hari sedangkan waktu yang ditargetkan adalah 30 hari ya di soalnya, maka kita akan mencari sisa waktunya yaitu 30 kita kurangkan dengan 10 maka tersisa 20 hari. Mereka harus bekerja secara ekstra dengan menambahkan pekerjanya agar tidak terlambat proyeknya ini selesai tepat waktu. Nah, kemudian kita akan menghitung banyaknya bagian proyek yang belum selesai ya dikerjakan. Caranya ini kan totalnya 450, kita tinggal kurangkan dengan 90 bagian yang sudah dikerjakan. Maka dapatnya adalah 360 bagian yang tersisa. Maka di sini untuk mendapatkan banyaknya pekerja yang dibutuhkan secara keseluruhan untuk menyelesaikan proyek ini, kita tinggal bagi aja 360 itu kita bagi dengan banyaknya waktu yang tersisa yaitu 20. Nah, ini nolnya dulu dicoret, maka kita akan dapat sini ya 36 bagi 2 dapatnya adalah 18 pekerja yang dibutuhkan. Nah, karena di sini sudah ada 15 orang awalnya, maka kita tinggal kurangin aja untuk mendapatkan banyaknya pekerja tambahan. Maka kita kurangin dapatnya adalah 3 pekerja tambahan yang harus ditambahkan setelah libur tadi agar proyek ini tetap selesai tepat waktu seperti yang direncanakan. Maka jawaban yang tepat adalah opsi B sebanyak 3 orang. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Jadi di sini kita hanya menggunakan logika berpikir kita aja. Sebenarnya ada cara cepatnya, tetapi di sini cara yang mudah untuk diingat untuk waktu yang lama adalah cara yang seperti ini kalau menurut saya, daripada harus menghafal rumus, maka kami merekomendasikan cara sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku rekomendasi untuk persiapan OSN yang terbalik, maka kalian harus membeli buku-buku ini. Silahkan check out di website kami atau kalian bisa menghubungi di 087860622162.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 38. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. 6 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan rumput selama 10 hari. Sedangkan 12 ekor kambing dapat menghabiskan persediaan rumput selama 20 hari. Waktu yang dibutuhkan jika persediaan rumput dimakan oleh 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing secara bersamaan adalah titik-titik. Nah, ini sekali lagi adalah perbandingan berbalik nilai karena semakin banyak hewan-hewan yang memakan persediaan rumput tentu makan semakin sedikit waktu habisnya ya dibanding dengan kondisi awalnya. Maka di sini kan lihat pertanyaannya itu adalah 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing yang bekerja bersama-sama. Kita akan cari dulu berapa kemampuan dari 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing dengan memanfaatkan apa yang diketahui di awalnya tadi. Dikatakan di sini tadi 6 sapi itu ternyata bisa menghabiskan dalam waktu 10 hari ya. Maka di sini kalau kita lihat, kita kan butuhnya 8 sapi, kemampuan dari 8 ekor sapi ya, dari yang ditanya tadi. Maka anggaplah ini adalah X hari. Nah, di sini caranya seperti yang saya sampaikan tadi, kata kunci untuk perbandingan berbalik nilai. Ini kan perbandingan berbalik nilai. Itu kata kuncinya adalah kali lurus. Maka nggak usah susah-susah ya, langsung kali lurus aja. Angka-angkanya 6 dikaliin dengan 10. Ini kalau dikaliin dapatnya 60. Maka di sini untuk mendapatkan nilai X, maka sini 8 dikaliin X, maka 8X sama dengan 60. Berarti X-nya sama dengan 60 per 8 ya. 60 per 8 itu kalau disederhanain kita bisa bagi dengan 4 aja. Kita bagi dengan 4, dapatnya berarti 15 per 2. Ini adalah kemampuan si 8 ekor sapi. Kemudian kita lanjut untuk kemampuan 16 ekor kambing. Nah, caranya itu kita pakai informasi kalimat kedua, yaitu dikatakan bahwa 12 ekor kambing itu memiliki kemampuan menyelesaikan persediaan rumputnya dalam 20 hari. Maka di sini 12 kambing itu kita sejajarin dengan 20 hari ya. Karena yang diperlukan itu cuma 16 aja, 16 kambing. Maka di sini kan kita cari nilai Y-nya. Kali ini kita Y hari. Nah, caranya sama seperti tadi, kaliin aja 12 dikaliin dengan 20, kemudian nanti dibagi dengan 16. Itu cara cepatnya ya. Jadi Y sama dengan 12 kali 20 per 16. Kita bagi dulu ya, ini bagi dengan 4, bisa ya, ini bagi 4 juga, maka ini dibagi 4, 3, ini bagi 4, 4. 20 bagi 4 bisa dapat hasilnya 5. Ya udah, Y-nya sama dengan 3 kali 5. Dapat deh Y-nya adalah sama dengan 15 ya. Apa artinya? 15 hari yang dibutuhkan untuk 16 ekor kambing menghabiskan persediaan rumput yang ada. Nah, ini kan kita sudah dapat ya. Untuk Y-nya itu sama dengan 15 hari, X-nya adalah 15 per 2. Nah, untuk mendapatkan kemampuan mereka bekerja bersamaan untuk menghabiskan persediaan rumput yang ada, maka yang nilai X tadi, yang 8 sapi, itu kan 15 per 2 ya. Untuk mendapatkan kemampuannya per hari, kita tinggal balik aja, jadinya adalah 2 per 15. Kemudian kita jumlahin dengan kemampuan dari 16 kambing, yaitu 15 hari atau 15 per 1. Kalau dibalik, jadinya adalah 1 per 15. Nah, ini jumlahin aja, dapatnya 3 per 15. Kalau kita mau mendapatkan waktunya, maka kita balik aja. Maka ini dibalik ya, atas jadi bawah, bawah jadi atas, maka kita dapat 15 per 3 hari. Nah, ini berapa hari? Tentu 15 bagi 3 adalah 5, maka jawabannya adalah sebanyak 5 hari yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan persediaan rumput jika mereka bekerja bersama-sama menghabiskannya. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Oke? Kalau misalkan nggak paham, seperti biasa, komen aja di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari soal prediksi untuk latihan bersama guru kalian di rumah berdasarkan soal-soal tahun kemarin, maka kami menyediakan prediksinya. Silahkan check out di website kami www.bimbelorhan.id. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perbandingan uang Rusni dan Hikmah 2:3, sedangkan perbandingan uang Hikmah dan Sultan adalah 4:5. Jika jumlah uang mereka bertiga adalah Rp700.000, maka jumlah uang Rusni dan Sultan adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, karena diketahui adalah uang mereka bertiga secara bersamaan, maka kita harus mendapatkan perbandingan mereka secara bersamaan juga. Perbandingan antara Rusni itu berbanding Hikmah berbanding si Sultan agar lebih mudah untuk kita mencari jawaban dari soal ini. Caranya gimana? Lihat apa yang diketahui. Diketahui adalah perbandingan Rusni dan Hikmah dulu. Anggaplah Rusni R, kemudian Hikmah H. Maka ini kan 2:3. Kemudian dikatakan di soalnya adalah perbandingan uang Hikmah dan Sultan adalah 4:5. Maka di sini Hikmah banding Sultan sama dengan 4:5. Untuk mendapatkan perbandingan R banding H banding S seperti yang diminta, caranya sangat mudah.
Pertama, kalian kaliin dulu ini, 2 kali 4. 2 kali 4 itu berapa? 2 kali 4 adalah 8. Tulis sini 8. Kemudian huruf yang sama itu angkanya dikaliin. 4 kali 3 dapatnya 12. Maka di sini 12. Kemudian untuk yang berikutnya yang di ujung-ujung yang dikaliin lagi. Nah, di sini ujung-ujung dikaliin 3 kali 5 dapatnya 15. Nah, ketika kita sudah mendapatkan perbandingan uang Rusni banding hikmah banding Sultan adalah 8 banding 12 banding 15, maka di sini kan diketahui jumlah uang mereka 700.000. Maka ini dijumlahin aja, R tambah H tambah S, perbandingannya jumlahin semua aja. Itu dapatnya berapa nih? Ini kan 20 tambah 15 35 ya, 35. Maka di sini karena yang ditanya adalah jumlah uang Rusni dan Sultan, jadi kalau misalkan kalian nggak tahu rumusnya, jadi rumusnya kalau soal-soal perbandingan seperti ini, jadi nilai yang ditanya itu sama dengan perbandingan yang ditanya itu dibagi dengan perbandingan diketahui, kemudian dikaliin dengan nilai yang diketahui. Ini adalah caranya. Maka di sini kalau berdasarkan rumus ini kita bisa mendapatkan nilai yang ditanya itu kan berarti si uang Rusni dan Sultan ya. Maka di sini untuk mendapatkan uang Rusni ditambah si Sultan itu uangnya bisa diperoleh dengan cara perbandingannya sebagai berikut. Perbandingan ditanya itu kan uang Rusni dan Sultan. Maka uangnya Rusni, perbandingannya Rusni ya, perbandingan Rusni adalah 8. Maka dijumlahin dengan perbandingannya si Sultan yaitu 15. Maka dibagi dengan perbandingan yang diketahui. Yang diketahui adalah ini, totalnya mereka kalau dijumlahin dapatnya 35, bagilah dengan 35. Kemudian dikaliin dengan nilai yang diketahui, yaitu uang mereka bertiga 700.000. Oke, maka ini tinggal diselesaikan, 70 bagi 35 dapatnya 2, maka tersisa di sini 20.000 ya. Maka ini tinggal dijumlahin 8 tambah 15, 23, 23 dikalikan dengan 20.000. Kita kaliin angka depannya aja, 23 kali 2 adalah 46, tinggal tempelin aja angka-angkanya. Nah, ternyata uang si Rusni dan Sultan ketika mereka dijumlahin, kita akan memperoleh hasilnya adalah opsi D, 460.000 uang mereka berdua. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Kalau misalnya kalian belum paham, komen aja di kolom komentar. Nah, sebelum kita akhiri video pada pertemuan kali ini, kalau misalkan kalian lagi nyari juga rekomendasi e-book untuk digunakan belajar di rumah secara mandiri atau bersama dengan guru kalian, kami menyediakan paket pembinaan KSM 2025, modul keislaman dan juga pembahasan matematika terintegrasi. Ada juga matematika terintegrasi yang tingkat SD maupun yang SMA tapi lagi dikerja dalam progres. Tapi selesai juga nih, kalau misalkan kalian lagi nyari juga untuk mapel IPA terintegrasi MTS, kami juga sudah menyediakannya. Itu pembahasan dari 2018 sampai dengan 2023. Check out aja di website kami bimbelarroyan.id. Cek aja ya untuk pembeliannya. Oke, itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian lagi nyari latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah, silahkan kerjakan soal ini. Nah, kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen aja di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke, yuk dikerjakan. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.